Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dimungkinkan dan dilayakkan untuk melaksanakan ibadah rumah tangga saat ini yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan tetap menyertai dan menuntun kita dalam sepanjang ibadah kita. Adapun keluarga penghimpun pada hari ini, Kamis, tanggal 24 September 2020, yaitu Daerah Pelayanan 1, Keluarga Domingus Ruben yang digabung dengan Kebaktian PPR. Daerah Pelayanan 2, Keluarga David Andri Bali. Daerah Pelayanan 3, Keluarga Aris Sesa. Daerah Pelayanan 4, Keluarga Paulus Pongtalo. Daerah Pelayanan 5, Keluarga Andarias. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah rumah tangga saat ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih kami persilakan. Selamat sore, salam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada saat ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dipelihara sampai pada saat ini. Dan terima kasih kepada keluarga Bapak Domingus Ruben, keluarga Bapak David Andri Bali, keluarga Bapak Aris Sesa, keluarga Bapak Paulus Pongtalo, dan keluarga Bapak Andarias yang sudah membuka pintu hati dan pintu rumah untuk kita bersama-sama dalam ibadah yang dilaksanakan secara virtual sampai pada saat ini. Mari saudara-saudara kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat berdiri dan kita mengangkat pujian PKJ 23 ayat yang pertama. Cita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 242 ayat yang pertama. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu ya Allah pada saat ini, di mana kami merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Dan tuntunan Roh Kudus-Mu membawa kami hidup dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan melalui ibadah rumah tangga pada saat ini. Bapa di sorga, kami datang berserah kepadamu, sebab kami sadar bahwa kami tidak mampu menyelami kebenaran firman-Mu tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. Karena itu kami berseru kepadamu Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Buka pikiran telinga kami, hati kami untuk suara kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus jalan kebenaran, kami datang berserah kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dari dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan dan sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita tadi ayat 17 yang akan saya ambil untuk menjadi perenungan kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
merenungkan firman Tuhan adalah salah satu kunci sukses dalam kehidupan dan pelayanan kita selama berada di dalam dunia ini. Mari saudara-saudara kita melihat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, merenungkan firman Tuhan merupakan langkah yang praktis untuk memperbaharui pikiran manusia, sehingga menjadi senjata vital dalam peperangan rohani. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memahami konsep yang sesungguhnya di balik kata meditasi atau perenungan, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya merenungkan firman Tuhan adalah cara yang terbaik bagi kita untuk melakukan pemberitaan firman Allah. Ibarat sapi yang kalau akan berkembang biak dengan baik, maka dia akan mengunyah makanannya itu dengan perlahan tapi pasti sampai berkali-kali, berulang-ulang kali harus dikunyah. Dengan demikian reproduksi sapi itu menjadi baik dan dia dapat berkembang biak dengan beranak. Demikianlah diibaratkan dengan kehidupan kita, bahwa ketika manusia merenungkan makanan rohani yang disantapnya setiap hari, kemudian dikunyah, kemudian direnungkannya dan dilakukannya, maka firman Allah itu akan menjadi berkat dalam kehidupan orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang atau malam. Dan itu lahir dalam perbuatan hidup manusia itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, kita tidak hanya menghafalkan firman Tuhan. Ya, banyak orang yang menghafalkan firman Tuhan, tahu di mana tempatnya, tetapi sulit untuk melakukannya. Banyak orang yang membagi ayat-ayat firman Tuhan dalam Facebook, dalam WA, dan dalam medsos Instagram, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Mereka tidak merenungkannya, mereka tidak bisa mewujudkannya dalam hidupnya. Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka dikuduskan, supaya mereka dibenarkan berdasarkan kebenaran firman Allah. Ini adalah hal yang sangat indah untuk kita renungkan. Di mana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya itu bisa hidup benar di jalan kebenaran firman Allah untuk mewartakan bagi orang lain. Tidak hanya tinggal untuk dihafalkan, tidak hanya tinggal untuk ditulis, tetapi tidak diberlakukan dalam hidup manusia. Firman Tuhan itu saudara-saudara harus dilakukan dalam hidup kita. Demikian juga saudara-saudara, saat kita belajar untuk memenuhi pikiran kita dengan firman Allah,
maka firman Allah itulah yang akan mencuci bersih pikiran-pikiran yang bertentangan dengan prinsip Allah. Ya, saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan mencuci otak kita, yang akan mencuci pikiran kita, sekalipun itu sering bertentangan dengan keinginan hati kita manusia. Tetapi kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, saudara-saudara, kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Kita harus berubah di dalam kebenaran firman Allah yang selama ini ide kita, pikiran kita, perasaan kita tidak sejalan dengan kebenaran firman Allah. Tetapi yang berpusat pada egois kita. Firman Allah yang kita terima, yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita hafal, haruslah mampu mengubah hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan merenungkan firman Tuhan, kita juga akan mulai melihat prinsip-prinsip penerapan untuk kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kita. Ya, saudara-saudara, memang kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa melakukan firman Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita harus berani untuk mengorbankan menurut pikiran kita itu yang baik, yang benar. Tetapi dilandasi dengan egois, itulah yang akan dirubah oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Kata firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini saudara-saudara, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus meminta supaya murid-muridnya hidup dalam keadaan yang kudus, yang tentunya didasarkan pada kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita pada saat ini, bahwa dalam masa ke masa, dalam periode ke periode, dalam seluruh jalan hidup kita, firman Tuhanlah yang menjadi pelita pada kaki kita. Firman Tuhanlah yang menjadi kebenaran dalam setiap keputusan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh merasakan sukacita, kita boleh menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan ketika kita menjalani hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bila kita menjalani kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan dan terus mengembangkannya dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk mengisi hari-hari kita dengan hidup damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, kalungkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita di setiap langkah hidup kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai filter dalam setiap keputusan yang akan kita ambil untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kita dan memberi firman-Nya untuk menjadi jalan kebenaran
dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Kita mulai. Tuhan, sebagai hamba-Mu, kami berkomitmen untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kekudusan. Tuhan, ajarkan kami supaya kami berubah dalam pembaharuan budi, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami hidup kudus seperti yang diinginkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kita, dan kita mengiringinya dengan pujian PKJ 216 ayat yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa indah firman-Mu yang mengajarkan, mengingatkan kepada kami semua, supaya kami boleh menikmati kebenaran firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan mewujudkannya itu dalam tingkah laku kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Allah ini, supaya kami hidup kudus dalam kebenaran firman Allah, dan kami boleh mewartakan kebenaran firman Allah di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Melalui syafaat ini, kami mau berdoa buat keluarga Bapak Ruben, Domingus Ruben. Tuhan, Engkau berkati keluarga Bapak Domingus Ruben. Engkau berkati Bapak dan Ibu dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Apa yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu rumah tangga, berkenan Tuhan Engkau menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Domingus Ruben dapat mengabdikan hidupnya kepada Tuhan melalui bangsa dan negara, dan melalui tugas pekerjaan itulah ia pun boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan mengutus dalam pekerjaannya. Bahkan tugas pelayanan Bapak dan Ibu rumah tangga di dalam jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan, supaya mereka menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia untuk mengabdikan hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati anak-anak kekasih mereka dalam masa-masa pendidikan dan pertumbuhan. Tuhan, Engkau sanggup mengasihi mereka.
anak-anak kekasih-Mu dalam keluarga Bapak Domingus Ruben. Sehingga dalam masa muda mereka penuh sukacita, menikmati masa muda dengan penuh tanggung jawab, bahkan dalam pendidikan yang mereka jalani. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu juga tertuntun pada jalan kebenaran-Mu. Dan anak kekasih-Mu Jessica yang masih dalam usia pertumbuhan, Tuhan tetap memberkati, supaya dengan penuh semangat ia pun boleh menjalani masa kanak-kanaknya dan menikmati masa pendidikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat keluarga Bapak Arisesa, Engkau berkati Tuhan. Mereka bersyukur sebab mereka semua dalam keadaan sehat. Kami percaya Engkau akan melanjutkan pemeliharaan-Mu bagi keluarga Bapak Arisesa, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa buat anak kekasih Wilson dan Rafael dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya. Tuhan berkati sehingga kedua anak kekasih-Mu Tuhan tetap dalam keadaan sehat dan boleh menikmati masa kanak-kanak dengan penuh sukacita, bahkan menikmati pendidikannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga, Engkau berkati Tuhan, supaya pekerjaan yang mereka tekuni semuanya itu boleh menjadi berkat dalam hidup mereka. Orang tua mereka yang ada di kampung halaman, sanak saudara mereka dimanapun mereka berada, Tuhan sayangi, lindungi, percukupkan kebutuhan mereka, dan tetap satukan mereka di dalam doa dan pengharapan. Sehingga sekalipun mereka terpisah jarak dan waktu, tetapi mereka tetap satu di dalam doa, di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak David Andri Bali. Engkau berkati Tuhan dalam keluarga mereka, dalam aktivitas mereka, dalam usaha yang mereka jalani. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara dan memberkati keluarga Bapak David Andri Bali, sehingga mereka dimungkinkan untuk menjalani kehidupan dan usaha mereka dengan baik. Anak-anak mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak-Mu tetap sehat, menikmati pendidikan mereka, dan menikmati masa kanak-kanak dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Paulus Pongtalo, Engkau berkati Tuhan. Semua apa yang dikerjakan oleh Bapak Paulus Pongtalo, berkenanlah Engkau berjalan di depannya Tuhan untuk menuntun dan memberi kekuatan, kesehatan kepada Bapak Paulus Pongtalo, sehingga dimungkinkan untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak dan cucu-cucu terkasih dari Bapak Paulus Pongtalo, dimanapun mereka berada, tetap Tuhan lindungi, sayangi, agar supaya keluarga Bapak Paulus Pongtalo dalam kehidupan mereka tetap diberkati Tuhan, dimanapun anak-anak mereka menjalankan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak Andarias, Engkau berkati juga Tuhan, supaya kehidupan mereka terpelihara di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Mereka sehat, mereka penuh sukacita untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab mereka sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Sehingga dari sekian pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh mendapat berkat dalam hidup mereka. Bahkan anak-anak mereka Tuhan berkati, sehingga anak-anak mereka pun penuh sukacita melewati hari-hari mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati juga seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah virtual pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, beri mereka semangat dan kesetiaan untuk menjalankan panggilan mereka. Sehingga kehadiran mereka juga boleh mendukung pelayanan, mereka menikmati berkat Tuhan dan hidup mereka limpah sukacita. Jikalau ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Jikalau ada yang berbeban berat, angkat beban berat mereka
dan beri kelegaan. Jika mereka dalam pergumulan hidup, Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih. Semua majelis, kantoria, pianis, bahkan yang saudara-saudara kami yang meliput ibadah pelayanan ini Tuhan, Engkau berkenan memberkati semuanya. Sehingga semuanya itu boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan melalui syafaat ini kami pun membawa persembahan syukur kami Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk menopang pelayanan yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya di dalam tangan kasih Tuhan kami aman terpelihara, sekalipun kami masih diperhadapkan dengan wabah COVID sampai saat ini. Tetapi iman kami berkata bahwa satu hari kelak Tuhan akan memusnahkan wabah virus corona ini dari muka bumi, dan kami anak-anak Tuhan boleh menikmati hidup tanpa rasa takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian PKJ 258 ayat yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali, ibadah kita selesai. Terima kasih kepada kelima keluarga yang sudah bersedia untuk menjadi keluarga penghimpun dalam setiap dapel di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah rumah tangga pada saat ini, dan mewakili semua keluarga penghimpun dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta. Kasih Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan setiap saat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga penghimpun dan jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah rumah tangga saat ini. Kasih Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Sekian dan selamat malam.